Tanda pagar kisah penuh kelahiran Nabi Muhammad SAW, momen yang mengguncang dunia. Bayangkan sebuah malam di padang pasir Arab yang sunyi, di mana langit berbintang menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Pada malam itu, cahaya yang tak pernah ada sebelumnya memancar dari sebuah rumah sederhana di kota Makkah, cahaya yang konon menerangi istana-istana di Syam yang jaraknya ratusan mil. Api suci Zoroaster yang telah menyala selama 1000 tahun tiba-tiba padam, danau sawah mengering dalam sekejap, dan berhala-berhala di Ka'bah roboh sendiri tanpa sebab yang jelas. Inilah malam kelahiran sosok yang akan dikenal sebagai Khatamul Anbiya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, momen yang benar-benar mengguncang dunia. Selamat datang di channel kami, di mana kita menyelami kisah-kisah bersejarah yang mengubah peradaban. Jika kalian menyukai konten sejarah yang mendalam dan penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Untuk memahami keagungan kelahiran Nabi Muhammad, kita harus mundur ke masa-masa sebelumnya, ketika Jazirah Arab tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Saat itu, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang keras, di mana kekuatan dan kehormatan suku menjadi segalanya. Mereka menyembah ratusan berhala yang terbuat dari batu, kayu, bahkan kurma yang bisa dimakan jika lapar. Praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan menjadi hal yang wajar, perbudakan merajalela, dan kemiskinan spiritual mencengkeram hati manusia. Namun di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan yang tersimpan dalam nubuatan-nubuatan kuno. Para rahib Nasrani dan pendeta Yahudi telah lama menunggu kedatangan seorang nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu bahwa sang pembawa cahaya itu akan lahir di tanah Arab, dari keturunan Ibrahim alaihi salam melalui anaknya Ismail. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda tampan bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin suku Quraisy. Abdullah bukanlah pemuda biasa, wajahnya begitu bersinar hingga konon ada 70 gadis Quraisy yang meminangnya. Ketika ayahnya hendak menikahkannya, terjadi peristiwa menakjubkan yang menunjukkan bahwa takdir besar sedang menanti keluarga ini. Abdul Muthalib membawa Abdullah ke rumah Wahb bin Abde Manaf untuk melamar putrinya, Aminah. Dalam perjalanan pulang setelah akad nikah, mereka melewati rumah seorang wanita bernama Fatimah binti Mur, yang memiliki kemampuan membaca tanda-tanda di wajah seseorang. Ketika melihat Abdullah, mata wanita itu berbinar dan ia berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai Abdullah, maukah kau menikahiku sekarang juga? Aku akan memberikan 100 ekor unta untukmu." Abdullah yang taat pada ayahnya menolak dengan halus. Namun keesokan harinya, ketika ia kembali melewati rumah yang sama setelah bermalam bersama istrinya Aminah, Fatimah binti Mur melihatnya lagi. Kali ini, ekspresi wajahnya berubah total. "Tidak," katanya sambil menggeleng, "sekarang aku tidak menginginkanmu lagi. Cahaya yang kemarin kupancarkan dari wajahmu, kini telah berpindah." Fatimah binti Mur tahu bahwa cahaya kenabian telah berpindah ke rahim Aminah. Itulah mengapa ia begitu bersemangat kemarin, karena ia ingin menjadi ibu dari calon nabi terakhir. Namun takdir Allah telah menentukan bahwa Aminah binti Wahlah yang akan mendapat kehormatan luar biasa ini. Abdullah dan Aminah menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, meski singkat. Beberapa bulan setelah pernikahan, Abdullah harus melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama kafilah Quraisy. Perjalanan ini adalah rutinitas para pedagang Makkah yang mencari keuntungan di negeri-negeri utara. Namun siapa sangka, perjalanan yang seharusnya membawa berkah ini malah menjadi perpisahan terakhir. Dalam perjalanan pulang dari Syam, Abdullah jatuh sakit parah ketika kafilah singgah di Madinah. Penyakitnya semakin memburuk hingga ia tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk tinggal di rumah saudara-saudaranya dari suku Bani Najjar di Madinah, berharap bisa sembuh dan segera menyusul istrinya yang sedang mengandung di Makkah. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan doa, namun kondisi Abdullah tidak kunjung membaik.
Malah sebaliknya, penyakitnya semakin parah. Para tabib terbaik di Madinah telah berusaha mengobatinya, namun tampaknya Allah telah menentukan takdir yang lain untuk ayah calon nabi ini. Di Makkah, Aminah menunggu dengan gelisah. Kehamilannya sudah memasuki bulan-bulan akhir, namun suaminya belum juga kembali. Setiap hari ia berharap mendengar kabar baik, namun yang datang malah berita yang menghancurkan hatinya. Abdullah, suami tercintanya, telah wafat di Madinah dalam usia yang sangat muda, hanya 25 tahun. Aminah merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak hanya kehilangan suami yang dicintainya, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya akan lahir sebagai yatim. Dalam masyarakat Arab saat itu, menjadi yatim adalah nasib yang sangat berat. Namun Aminah tidak tahu bahwa anaknya yang masih dalam kandungan ini kelak akan menjadi yatim yang paling mulia di muka bumi. Meski berduka, Aminah merasakan keanehan dalam kehamilannya. Berbeda dengan ibu-ibu hamil pada umumnya, ia tidak merasakan mual, pusing, atau keluhan apapun. Bahkan ia merasa lebih sehat dan kuat dari biasanya. Lebih aneh lagi, ia sering bermimpi bertemu dengan sosok-sosok bercahaya yang memberitahunya bahwa anak dalam kandungannya adalah sosok istimewa yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam salah satu mimpinya, Aminah melihat cahaya terang memancar dari perutnya, cahaya yang begitu kuat hingga menerangi istana-istana di negeri Syam yang jaraknya ratusan mil. Suara lembut berbisik di telinganya, "Wahai Aminah, kau mengandung pemimpin umat ini. Ketika ia lahir, ucapkanlah, aku berlindung dengannya kepada Yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki, kemudian berilah nama Muhammad." Nama Muhammad memiliki arti, yang dipuji, atau yang terpuji. Nama ini belum pernah digunakan oleh orang Arab sebelumnya. Namun entah mengapa nama itu terasa begitu pas dan indah di hati Aminah. Ia yakin bahwa anaknya kelak akan menjadi sosok yang terpuji di seluruh dunia. Hari-hari menjelang kelahiran semakin dekat. Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan, namun sekali lagi, prosesnya berbeda dari kehamilan biasanya. Ia tidak merasakan sakit yang luar biasa seperti yang dialami ibu-ibu pada umumnya. Sebaliknya, ia merasa tenang dan damai, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menjaganya. Pada suatu malam di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 menurut pendapat yang paling masyhur, tanda-tanda kelahiran semakin kuat. Aminah dibantu oleh Sifah binti Amr, ibu Abdul Rahman bin Auf, dan beberapa wanita lain dari suku Quraisy yang berpengalaman dalam membantu persalinan. Ketika proses kelahiran dimulai, hal-hal ajaib mulai terjadi. Langit Makkah yang biasanya gelap gulita tiba-tiba terang benderang, seolah-olah ada ribuan bintang yang turun ke bumi. Cahaya ini tidak hanya terlihat di Makkah, tetapi juga hingga ke negeri-negeri yang jauh. Para gembala di padang pasir melihat langit bersinar seperti siang hari, padahal saat itu masih tengah malam. Di istana Kisra, penguasa Persia yang perkasa, terjadi peristiwa yang menggemparkan. Istana yang megah itu tiba-tiba bergoncang hebat, dan 14 menara tingginya roboh seketika tanpa sebab yang jelas. Para penjaga istana panik dan berlarian, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, api suci Zoroaster yang telah menyala selama lebih dari 1000 tahun di kuil-kuil Persia tiba-tiba padam serentak. Para pendeta Majusi terkejut dan bingung, karena api suci itu dianggap sebagai simbol kekekalan agama mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa api yang dijaga ketat selama berabad-abad itu bisa padam begitu saja. Di negeri yang lain, Danau Sawah yang terkenal karena airnya yang jernih dan melimpah tiba-tiba mengering total. Penduduk setempat heran melihat danau yang biasanya menjadi sumber kehidupan mereka berubah menjadi tanah kering dalam sekejap. Mereka tidak tahu bahwa semua peristiwa aneh ini adalah tanda-tanda dari langit untuk menyambut kelahiran sosok yang akan mengubah wajah dunia. Kembali ke rumah Aminah di Makkah, proses kelahiran berlangsung dengan sangat lancar. Tidak ada teriakan kesakitan yang biasa terdengar saat persalinan. Sebaliknya, suasana rumah itu dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Para wanita yang membantu Aminah merasa heran karena tidak pernah mengalami persalinan yang begitu mudah dan damai.
Ketika sang bayi mulai keluar ke dunia, cahaya terang memancar dari seluruh tubuhnya. Para bidan yang membantu harus memejamkan mata karena cahayanya begitu menyilaukan. Namun anehnya, cahaya itu tidak terasa panas atau menyakitkan, melainkan memberikan rasa sejuk dan tenteram di hati. Yang lebih menakjubkan lagi, sang bayi lahir dalam keadaan bersujud dengan kedua telapak tangan menempel di tanah dan kepalanya terangkat ke langit. Para bidan tidak pernah melihat bayi lahir dengan posisi seperti itu. Biasanya bayi lahir dengan kepala lebih dulu, namun Muhammad lahir sambil bersujud seolah-olah sedang berdoa kepada Tuhannya. Ketika Aminah melihat wajah anaknya untuk pertama kali, ia terpukau oleh kecantikan yang terpancar dari wajah mungil itu. Kulitnya putih bersih dengan semburat merah yang sehat, matanya hitam berbinar penuh cahaya, dan di antara kedua bahunya terdapat tanda khusus yang berbentuk seperti kep kenabian, tanda yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Sesuai petunjuk yang diterimanya dalam mimpi, Aminah segera mengucapkan doa perlindungan. Aku berlindung dengannya kepada Yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki. Kemudian ia memeluk bayinya dengan penuh kasih sayang sambil berbisik, "Namamu Muhammad, yang terpuji di langit dan di bumi." Kabar kelahiran Muhammad dengan cepat menyebar ke seluruh Makkah. Abdul Muthalib, kakek Muhammad, segera bergegas ke rumah Aminah ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir. Ketika ia melihat bayi mungil itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Ia segera menggendong Muhammad dan membawanya ke Ka'bah. Di depan Ka'bah, Abdul Muthalib berdiri dengan khusyuk sambil menggendong cucunya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku bersyukur atas karunia-Mu yang besar ini. Jadikanlah cucu ini anak yang soleh, yang Engkau lindungi dari segala kejahatan. Berikanlah kepadanya umur yang panjang, akhlak yang mulia, dan kehidupan yang berkah." Saat Abdul Muthalib berdoa, hal ajaib terjadi lagi. Semua berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba roboh dan jatuh bersujud. Para penjaga Ka'bah yang menyaksikannya menjadi takjub dan bingung. Mereka tidak pernah melihat peristiwa seperti itu sebelumnya. Berhala-berhala yang biasanya berdiri tegak dengan congkaknya, kini roboh seolah-olah sedang menyembah kepada bayi yang digendong Abdul Muthalib. Peristiwa ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh Makkah. Para tetua suku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya bayi ini hingga kehadirannya bisa membuat berhala-berhala roboh. Namun mereka belum tahu bahwa bayi inilah yang kelak akan menghancurkan seluruh sistem penyembahan berhala dan membawa manusia kembali kepada tauhid yang murni. Setelah 7 hari kelahiran, sesuai tradisi Arab, diadakan upacara akikah untuk Muhammad. Abdul Muthalib menyembelih domba dan mengundang seluruh penduduk Makkah untuk makan bersama. Dalam acara itu, ia dengan bangga memperkenalkan cucunya yang diberi nama Muhammad. Banyak orang yang heran dengan pilihan nama itu karena belum pernah ada orang Arab yang menggunakan nama Muhammad sebelumnya. Ketika ditanya mengapa memilih nama yang tidak lazim itu, Abdul Muthalib menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku ingin agar cucuku ini dipuji di langit oleh Allah dan dipuji di bumi oleh manusia." Pernyataan ini ternyata menjadi nubuat yang benar-benar terjadi, karena tidak ada nama yang lebih banyak disebut dan dipuji di dunia ini selain nama Muhammad. Setelah kelahiran Muhammad, kehidupan di Makkah terasa berbeda. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa sejak bayi itu lahir, banyak hal baik yang terjadi di kota mereka. Hujan turun lebih teratur. Hasil panen suku-suku Baduy di sekitar Makkah meningkat, dan konflik antar suku mulai berkurang. Seolah-olah kehadiran Muhammad membawa berkah bagi seluruh penduduk. Namun tidak semua orang senang dengan kelahiran Muhammad. Para dukun dan peramal yang biasanya mendapat kedudukan terhormat di masyarakat mulai kehilangan kemampuan mereka. Jin-jin yang biasanya membisikkan ramalan kepada mereka tiba-tiba tidak bisa lagi naik ke langit untuk menguping pembicaraan para malaikat. Langit dijaga ketat oleh para malaikat dan bintang-bintang yang jatuh seperti meteor mengusir setiap jin yang mencoba mendekat. Para peramal menjadi bingung karena sumber informasi gaib mereka terputus. Mereka tidak tahu bahwa pemutusan hubungan dengan jin ini adalah tanda bahwa zaman wahyu akan segera dimulai,
dan Allah tidak mengizinkan lagi adanya campur tangan jin dalam urusan kenabian. Sementara itu, di berbagai belahan dunia, orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab-kitab sebelumnya mulai merasakan perubahan besar. Para rahib Nasrani di berbagai biara membaca tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nabi terakhir yang dijanjikan dalam Injil telah lahir. Mereka melihat bintang-bintang di langit yang membentuk formasi khusus, pertanda bahwa Ahmad, yang disebutkan Isa alaihi salam telah hadir di dunia. Di Madinah, para pendeta Yahudi dari suku Aus dan Khazraj juga merasakan hal yang sama. Mereka telah lama menunggu kedatangan nabi yang disebutkan dalam Taurat, nabi yang akan lahir di tanah Arab dan membawa ajaran tauhid yang murni. Beberapa di antara mereka bahkan sudah mempersiapkan diri untuk hijrah ke Makkah jika nabi itu benar-benar telah lahir. Namun yang paling merasakan perubahan adalah Aminah sendiri. Setelah melahirkan Muhammad, ia merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Mimpi-mimpinya dipenuhi dengan penglihatan tentang masa depan anaknya yang gemilang. Ia melihat Muhammad dewasa nanti berdiri di atas bukit menyampaikan pesan kepada ribuan orang yang mendengarkannya dengan khusyuk. Dalam mimpi lain, Aminah melihat cahaya yang memancar dari Muhammad menyebar ke seluruh dunia. Cahaya itu menerangi negeri-negeri yang gelap, mengubah hati manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Ia melihat orang-orang dari berbagai bangsa dan warna kulit berkumpul menghadap ke satu arah, mengikuti ajaran yang dibawa anaknya. Tapi Aminah juga mendapat petunjuk bahwa ia tidak akan bisa melihat anaknya menjadi dewasa. Dalam salah satu mimpinya, sosok bercahaya memberitahukan bahwa tugas Aminah di dunia ini hanya untuk melahirkan dan merawat Muhammad hingga usia tertentu. Setelah itu ia akan dipanggil kembali ke sisi Allah. Meski sedih mendengar hal itu, Aminah menerima dengan ikhlas. Ia memahami bahwa Muhammad bukan hanya anaknya, tetapi amanah Allah yang harus ia jaga dengan sebaik-baiknya. Setiap hari, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk mendidik anaknya menjadi manusia yang soleh dan mulia. Muhammad tumbuh menjadi bayi yang sangat istimewa. Ia jarang menangis seperti bayi pada umumnya, dan jika menangis pun tangisannya merdu seperti lantunan yang menyejukkan hati. Ketika menyusu, ia selalu dengan tangan kanan dan tidak pernah berlebihan. Bahkan ketika tidur, wajahnya selalu berseri dan tersenyum seolah-olah sedang bermimpi indah. Para wanita Quraisy yang pernah membantu persalinan Aminah sering datang untuk melihat Muhammad. Mereka takjub karena belum pernah melihat bayi sehat dan cantik seperti itu. Kulitnya selalu bersih tanpa ruam atau penyakit kulit seperti yang biasa dialami bayi, matanya jernih dan berbinar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aroma harum yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Muhammad berusia sekitar 2 bulan, terjadi peristiwa penting yang akan mempengaruhi hidupnya. Datanglah seorang wanita Baduy dari suku Sa'd bin Bakar bernama Halimah As-Sa'diyah. Ia datang ke Makkah bersama beberapa wanita lain dari sukunya untuk mencari bayi yang bisa mereka susui sebagai ibu susu. Tradisi di kalangan bangsawan Quraisy saat itu adalah menyerahkan anak-anak mereka kepada wanita-wanita Baduy untuk disusui dan dibesarkan di padang pasir. Hal ini dilakukan karena udara padang pasir dianggap lebih sehat, dan anak-anak yang dibesarkan di sana akan tumbuh lebih kuat dan fasih berbahasa Arab. Halimah As-Sa'diyah datang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ia mengendarai keledai tua yang kurus dan lemah, susunya hampir kering karena kekurangan gizi, dan keluarganya sedang mengalami masa paceklik yang parah. Karena kondisinya yang buruk, tidak ada keluarga kaya Quraisy yang mau mempercayakan anaknya kepadanya. Satu persatu wanita Baduy lainnya mendapat bayi untuk disusui dan pulang dengan gembira karena mendapat upah yang lumayan. Halimah menjadi semakin sedih karena ia satu-satunya yang belum mendapat bayi. Padahal ia sangat membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya yang sedang kesulitan. Ketika hampir putus asa, Halimah teringat ada satu bayi yang belum ada yang mengambil, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebenarnya banyak wanita Baduy yang tertarik dengan Muhammad karena kecantikan dan keistimewaannya, namun mereka mundur ketika tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Mereka khawatir tidak akan mendapat upah yang cukup dari seorang janda. Dengan berat hati,
Halimah mendatangi rumah Aminah dan menawarkan diri untuk menyusui Muhammad. Aminah yang melihat ketulusan di mata wanita Baduy itu merasa tergerak. Entah mengapa, hatinya yakin bahwa Halimah adalah orang yang tepat untuk merawat anaknya. Ketika Halimah menggendong Muhammad untuk pertama kali, ia merasakan sensasi yang aneh. Tubuhnya yang tadinya lemah tiba-tiba terasa segar dan bertenaga. Air susunya yang hampir kering mendadak melimpah kembali. Bahkan keledai tuanya yang tadinya lemah dan lambat tiba-tiba menjadi kuat dan lincah. Perjalanan pulang ke perkampungan suku Sa'd bin Bakar terasa sangat ringan dan menyenangkan. Keledai Halimah yang biasanya tertinggal jauh di belakang rombongan, kali ini malah mendahului semua keledai lainnya. Wanita-wanita Baduy lain heran melihat perubahan drastis pada Halimah dan keledainya. Sesampainya di perkampungan, keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Daerah yang tadinya kering dan tandus tiba-tiba menghijau. Rumput tumbuh subur di mana-mana, sumber air yang tadinya kering mulai memancarkan air jernih, dan ternak-ternak mereka menjadi gemuk dan sehat. Para tetangga Halimah mulai bertanya-tanya, apa yang menyebabkan perubahan luar biasa di daerah mereka. Mereka tidak tahu bahwa semua berkah itu datang karena kehadiran bayi Muhammad yang dibawa Halimah. Seperti yang dikatakan dalam hadits, dimanapun Muhammad berada, disitulah berkah Allah turun. Kambing-kambing Halimah yang tadinya kurus dan susunya sedikit, tiba-tiba menjadi gemuk dan menghasilkan susu berlimpah. Setiap pagi dan sore, Halimah bisa memerah susu yang cukup untuk keluarganya dan bahkan bisa dijual ke tetangga. Padahal sebelumnya, kambing-kambing itu hampir tidak menghasilkan susu sama sekali. Muhammad tumbuh dengan sangat sehat dan cepat di bawah asuhan Halimah. Dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah bisa berjalan dengan tegap dan berbicara dengan jelas. Kecerdasannya tampak luar biasa, jauh melampaui anak-anak seusianya. Halimah sering terkagum-kagum melihat kepintaran anak asuhannya itu. Yang membuat Halimah semakin yakin bahwa Muhammad adalah anak istimewa adalah perilakunya yang selalu baik. Ia tidak pernah berbohong, tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan selalu bersikap lembut kepada siapapun. Bahkan ketika bermain dengan anak-anak lain, Muhammad selalu menjadi penengah jika terjadi pertengkaran. Suatu hari, ketika Muhammad berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa yang membuat Halimah sangat terkejut. Muhammad sedang bermain bersama anak susu Halimah, Damrah, di padang rumput dekat perkampungan. Tiba-tiba Damrah berlari ke rumah dengan wajah pucat dan ketakutan. "Ibu, ibu," teriak Damrah sambil menangis. Ada 2 orang berpakaian putih datang kepada Muhammad. Mereka membaringkannya, membelah dadanya, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam hatinya. Halimah dan suaminya, Abu Kabsyah, segera berlari ke tempat Muhammad bermain. Mereka menemukan Muhammad berdiri sendiri dengan wajah pucat namun tenang. Ketika ditanya apa yang terjadi, Muhammad menceritakan dengan polos bahwa ada 2 malaikat yang datang kepadanya. "Mereka membaringkan aku dengan lembut," kata Muhammad, "kemudian membelah dadaku tanpa rasa sakit. Lalu mereka mengeluarkan hatiku dan mencuci sesuatu yang hitam dari dalamnya. Setelah itu, mereka memasukkan kembali hatiku dan menutup dadaku. Tidak ada rasa sakit sama sekali, bahkan aku merasa lebih segar." Halimah memeriksa dada Muhammad dan tidak menemukan bekas luka atau tanda-tanda apapun. Namun ia bisa merasakan bahwa ada perubahan pada anak asuhannya itu. Jika sebelumnya Muhammad sudah sangat baik, sekarang ia tampak lebih bercahaya dan suci. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Syak al-Shadr atau pembedahan dada, yang merupakan persiapan Allah untuk membersihkan hati Muhammad dari pengaruh setan. Dalam hadits dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki bagian untuk setan di hatinya, kecuali Muhammad yang telah dibersihkan oleh malaikat sejak kecil. Setelah peristiwa itu, Halimah merasa khawatir dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Meski berat hati karena sangat menyayanginya, Halimah merasa bahwa Muhammad lebih aman berada di Makkah bersama keluarganya sendiri. Dengan perasaan campur aduk, Halimah membawa Muhammad kembali ke Makkah.
Aminah menyambut anaknya dengan gembira setelah berpisah selama hampir 2 tahun. Ia melihat bahwa anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan sangat tampan. Namun kebahagiaan Aminah tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah memutuskan untuk mengunjungi makam suaminya, Abdullah, di Madinah. Perjalanan ini sekaligus untuk memperkenalkan Muhammad kepada saudara-saudaranya dari suku Bani Najjar. Perjalanan dari Makkah ke Madinah berjalan lancar. Aminah dan Muhammad disambut dengan hangat oleh keluarga Bani Najjar. Muhammad berkesempatan melihat makam ayahnya dan berdoa di sana. Meski tidak pernah bertemu ayahnya, Muhammad merasakan ikatan batin yang kuat ketika berdiri di samping makam Abdullah. Selama sebulan di Madinah, Muhammad bermain bersama anak-anak dari suku Bani Najjar. Ia belajar berenang di kolam-kolam air di Madinah dan mahir bermain dengan pedang kayu. Kepribadiannya yang ramah dan cerdas membuat semua orang menyukainya. Namun ketika hendak pulang ke Makkah, Aminah tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakitnya datang secara mendadak dan sangat serius. Para tabib di Madinah sudah berusaha mengobatinya, namun kondisinya terus memburuk. Aminah merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, dan ia harus bersiap meninggalkan anaknya yang sangat dicintainya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Aminah memanggil Muhammad ke sisinya. Anak berusia 6 tahun itu mendekati ibunya dengan mata berbinar, tidak menyadari bahwa ini akan menjadi percakapan terakhir mereka. Aminah mengelus wajah anaknya dengan lembut sambil berkata, "Anakku Muhammad, ibu akan segera pergi meninggalkanmu. Tapi ingatlah, kau bukan anak biasa. Dalam kandungan, ibu sering bermimpi tentang masa depanmu yang gemilang." "Kemana ibu akan pergi?" tanya Muhammad polos. Aminah tersenyum tipis, "Ibu akan pergi ke tempat yang jauh, tempat di mana ayahmu sudah menunggu. Tapi kau tidak akan sendirian, kakekmu Abdul Muthalib akan merawatmu dengan baik. Janji ibu, suatu hari nanti kau akan menjadi orang yang sangat mulia, yang namanya akan dipuji di seluruh dunia." Aminah kemudian memberikan wasiat terakhirnya, "Jadilah anak yang soleh, jujur, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Ingatlah selalu kepada Allah, karena Dia yang akan selalu menjagamu." Setelah mengucapkan wasiat itu, Aminah memejamkan matanya untuk selamanya di desa Abwa, dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Muhammad yang masih kecil belum sepenuhnya memahami apa itu kematian. Ia hanya melihat ibunya tertidur dengan sangat nyenyak dan tidak mau bangun meskipun dipanggil berkali-kali. Ummu Aiman, pengasuh setia keluarga Abdullah, menangis terseduh-seduh sambil memeluk Muhammad. Kini anak ini benar-benar yatim piatu, kehilangan kedua orang tuanya di usia yang sangat muda. Jenazah Aminah dimakamkan di Abwa, dan Muhammad harus melanjutkan perjalanan ke Makkah bersama Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Muhammad tampak murung dan sering menoleh ke belakang, seolah mengharapkan ibunya menyusul mereka. Ummu Aiman berusaha menghiburnya dengan bercerita, namun hati kecil Muhammad masih dipenuhi kesedihan. Sesampainya di Makkah, Abdul Muthalib menyambut cucunya dengan penuh kasih sayang. Kakek yang sudah berusia lanjut ini merasa sangat sedih mendengar berita meninggalnya Aminah. Namun ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Muhammad. "Jangan khawatir cucuku," kata Abdul Muthalib sambil memeluk Muhammad, "kakek akan merawatmu seperti anak kakek sendiri." Abdul Muthalib memang menepati janjinya. Ia memperlakukan Muhammad dengan sangat istimewa, bahkan melebihi anak-anaknya yang lain. Setiap hari, Abdul Muthalib selalu mengajak Muhammad ke Ka'bah untuk duduk-duduk di Hijr Ismail. Tempat duduk khusus Abdul Muthalib yang biasanya tidak boleh diduduki siapapun, kini dibagi bersama dengan Muhammad. Para anak dan cucu Abdul Muthalib yang lain kadang merasa iri melihat perlakuan istimewa yang diberikan kepada Muhammad. Namun Abdul Muthalib selalu berkata, "Cucuku ini berbeda dengan yang lain. Aku merasakan ada keagungan dalam dirinya yang tidak aku temukan pada orang lain." Memang benar, Muhammad kecil memiliki daya tarik yang luar biasa. Meski masih anak-anak, cara bicaranya sopan dan bijaksana. Ia tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata kotor, dan selalu menunjukkan akhlak yang mulia.
Para pedagang di pasar Makkah suka berbincang dengannya karena kejujuran dan kecerdasannya. Suatu hari, ketika Muhammad berusia sekitar 7 tahun, terjadi peristiwa yang menunjukkan keistimewaan lainnya. Makkah sedang dilanda kemarau panjang yang sangat parah. Hujan sudah tidak turun selama berbulan-bulan, sumur-sumur mulai kering, dan penduduk mulai kehabisan air bersih. Para tetua Quraisy berkumpul untuk mencari solusi. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dari berdoa kepada berhala-berhala hingga melakukan ritual-ritual kuno, namun tidak ada hasil. Kemarau terus berlanjut dan situasi semakin genting. Abdul Muthalib yang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah, kemudian mengusulkan, "Mari kita pergi ke Ka'bah dan berdoa bersama-sama. Bawalah anak-anak kita, karena doa orang yang masih suci lebih mudah dikabulkan." Usulan ini diterima, dan seluruh penduduk Makkah berkumpul di sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib berdiri di depan Ka'bah sambil menggendong Muhammad. Ia berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan para leluhur kami. Turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu yang sedang kesulitan ini. Lihatlah anak yatim ini," sambil menunjuk Muhammad, "berikanlah berkah melaluinya." Subhanallah, belum selesai Abdul Muthalib berdoa, langit yang tadinya cerah mendadak berawan tebal. Angin kencang mulai bertiup, dan dalam hitungan menit, hujan lebat turun membasahi seluruh kota Makkah. Hujan terus turun selama beberapa hari, mengisi kembali semua sumur dan kolam air di kota itu. Penduduk Makkah takjub melihat keajaiban ini. Mereka mulai memperhatikan bahwa setiap kali Muhammad ikut dalam doa bersama, doa mereka selalu dikabulkan. Beberapa orang yang bijak mulai menduga bahwa anak yatim ini memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Namun kebahagiaan Muhammad bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib mulai sakit-sakitan. Usianya yang sudah sangat lanjut, sekitar 120 tahun, membuat tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan bahwa waktu perpisahan dengan cucu tercintanya sudah dekat. Abdul Muthalib memanggil semua anaknya untuk memberikan wasiat terakhir. Yang paling menyentuh adalah pesannya tentang Muhammad. "Wahai anak-anakku," katanya dengan suara lemah, "aku akan meninggalkan kalian dalam waktu yang tidak lama. Yang paling aku khawatirkan adalah nasib Muhammad, cucuku yang yatim ini. Abu Talib," panggilnya kepada salah satu anaknya, "aku titipkan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Aku yakin suatu hari nanti ia akan menjadi orang besar, dan orang yang berbuat baik kepadanya pasti akan mendapat balasan kebaikan." Abu Talib yang memiliki hati lembut segera menyanggupi permintaan ayahnya. "Ayah, aku berjanji akan merawat Muhammad seperti nyawa aku sendiri. Ia tidak akan kekurangan apapun selama aku masih hidup." Setelah memberikan wasiat kepada semua anaknya, Abdul Muthalib meminta Muhammad duduk di sisinya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengelus kepala cucunya sambil berkata, "Muhammad, kakek akan pergi menyusul nenek dan ibumu. Tapi ingatlah, Allah selalu bersamamu. Jadilah anak yang baik kepada paman Abu Talib, dan jangan pernah lupakan ajaran-ajaran yang kakek berikan." Muhammad yang sudah lebih memahami arti kematian kali ini, menangis dalam pelukan kakeknya. "Jangan tinggalkan aku kakek," isaknya. "Aku tidak mau ditinggal lagi." Abdul Muthalib tersenyum tipis. "Cucuku sayang, ini adalah takdir Allah. Suatu hari nanti kau akan memahami bahwa semua yang terjadi padamu adalah untuk kebaikanmu." Tidak lama setelah percakapan itu, Abdul Muthalib menghembuskan nafas terakhirnya. Muhammad kehilangan orang ketiga yang sangat dicintainya. Dalam usia 8 tahun, ia sudah merasakan kehilangan ayah, ibu, dan kakek. Namun cobaan-cobaan ini justru membentuk kepribadiannya menjadi lebih kuat dan tawakal kepada Allah. Pemakaman Abdul Muthalib dihadiri oleh seluruh penduduk Makkah. Ia adalah sosok yang sangat dihormati, pemimpin suku Quraisy yang bijaksana dan adil. Muhammad berdiri di samping makam kakeknya dengan mata berkaca-kaca, namun tidak menangis keras seperti orang dewasa lainnya. Ia sudah belajar untuk menerima takdir dengan sabar. Setelah pemakaman, Abu Talib segera memenuhi janjinya kepada ayahnya.
Ia membawa Muhammad ke rumahnya dan memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, juga menyambut Muhammad dengan penuh kasih sayang. Ia merawat Muhammad seperti anaknya sendiri, bahkan kadang lebih perhatian dibanding kepada anak-anaknya yang lain. Di rumah Abu Talib, Muhammad tumbuh bersama sepupu-sepupunya seperti Ali, Ja'far, dan Aqil. Meski hidup dalam keadaan yang tidak berkecukupan karena Abu Talib bukanlah pedagang yang kaya seperti saudara-saudaranya yang lain, Muhammad tidak pernah mengeluh. Ia membantu paman dan bibinya dalam pekerjaan rumah tangga dan belajar menjadi anak yang mandiri. Yang mengagumkan adalah, meski hidup dalam keterbatasan, keluarga Abu Talib selalu merasa berkah sejak Muhammad tinggal bersama mereka. Makanan yang sedikit selalu terasa cukup, rezeki yang pas-pasan selalu mencukupi kebutuhan keluarga, dan suasana rumah selalu penuh kebahagiaan. Fatimah binti Asad sering bercerita kepada tetangganya, "Sejak Muhammad tinggal di rumah kami, aku merasakan berkah yang luar biasa. Anak itu tidak pernah minta apa-apa yang berlebihan, selalu membantu pekerjaan rumah, dan akhlaknya sangat mulia. Bahkan anak-anakku sendiri menjadi lebih baik setelah bergaul dengannya." Muhammad juga menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Meski tidak sekolah formal seperti anak-anak bangsawan lainnya, ia bisa belajar banyak hal hanya dengan mengamati dan bertanya. Ia fasih berbahasa Arab, memiliki hafalan syair-syair yang kuat, dan memahami adat istiadat suku Quraisy dengan baik. Ketika berusia 12 tahun, terjadi peristiwa penting yang akan mempengaruhi masa depan Muhammad. Abu Talib berencana melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama kafilah Quraisy. Biasanya perjalanan ini hanya diikuti oleh orang dewasa, namun Muhammad sangat ingin ikut serta. "Paman," pinta Muhammad, "izinkan aku ikut dalam perjalanan ini. Aku ingin belajar berdagang dan melihat dunia luar." Abu Talib sebenarnya khawatir karena perjalanan ke Syam cukup jauh dan berbahaya, namun melihat keinginan kuat Muhammad, akhirnya ia mengizinkan. Perjalanan kafilah Quraisy ke Syam berjalan lancar. Muhammad terpesona melihat pemandangan padang pasir yang luas, kota-kota yang dilewati, dan berbagai macam orang yang ditemui di perjalanan. Ia belajar banyak tentang perdagangan, cara bernegosiasi, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Ketika kafilah singgah di kota Busra, terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Di kota itu tinggal seorang rahib Nasrani yang sangat alim bernama Bahira. Rahib ini jarang sekali keluar dari biara dan berbicara dengan orang asing. Namun ketika melihat kafilah Quraisy lewat, ia tiba-tiba keluar dan mengundang mereka untuk makan. Para pedagang Quraisy heran karena Bahira tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Namun mereka menerima undangan tersebut dengan senang hati. Selama makan, mata Bahira terus mencari-cari seseorang di antara rombongan itu. "Di mana anak yang tadi aku lihat bersama kalian?" tanya Bahira. "Tadi aku melihat ada seorang anak muda dalam rombongan kalian." Abu Talib menjawab, "Oh, itu keponakanku Muhammad. Ia sedang menjaga unta-unta di luar karena masih anak-anak. Tolong panggil dia kemari," pinta Bahira dengan bersemangat. Abu Talib memanggil Muhammad yang segera datang dengan sopan. Ketika Bahira melihat Muhammad, matanya berbinar penuh takjub. Ia memperhatikan wajah, cara berjalan, dan tingkah laku Muhammad dengan seksama. Bahira kemudian meminta Muhammad duduk bersamanya dan mulai mengajukan berbagai pertanyaan. "Nak, siapa namamu?" "Muhammad," jawab anak itu sopan. "Siapa ayahmu?" "Abdullah, tetapi beliau sudah meninggal sebelum aku lahir." "Dan ibumu?" "Aminah, beliau juga sudah meninggal ketika aku berusia 6 tahun. Semakin lama berbicara dengan Muhammad, Bahira semakin yakin dengan dugaannya. Ia kemudian meminta izin untuk melihat punggung Muhammad. "Bolehkah aku melihat punggungmu sebentar?" Muhammad menoleh kepada pamannya, dan setelah Abu Talib mengangguk, ia memperlihatkan punggungnya. Subhanallah, di antara kedua bahu Muhammad, Bahira melihat tanda yang telah ia baca dalam kitab-kitab kuno, tanda kenabian yang berbentuk seperti cap atau stempel.
Bahira langsung bersujud syukur kepada Allah karena ia akhirnya bertemu dengan nabi terakhir yang dijanjikan dalam Injil. Dengan mata berkaca-kaca, Bahira memanggil Abu Talib ke tempat yang sepi. "Wahai Abu Talib," katanya dengan suara bergetar, "anak ini adalah nabi terakhir yang kami tunggu-tunggu. Dalam kitab kami disebutkan bahwa akan datang seorang nabi dari tanah Arab, anak yatim dari suku Quraisy, yang akan membawa ajaran tauhid yang murni. Jagalah dia baik-baik," lanjut Bahira, "jangan sampai orang-orang Yahudi melihat tanda kenabian di punggungnya, karena mereka akan berusaha menyakitinya. Kembalilah segera ke Makkah dan jangan biarkan dia melanjutkan perjalanan ke Syam." Abu Talib yang mendengar peringatan itu menjadi khawatir. Ia segera memutuskan untuk pulang ke Makkah bersama Muhammad, sementara kafilah melanjutkan perjalanan ke Syam. Sepanjang perjalanan pulang, Abu Talib tidak bercerita kepada Muhammad tentang percakapannya dengan Bahira, namun ia semakin yakin bahwa keponakannya ini memang istimewa. Sesampainya di Makkah, kehidupan Muhammad kembali normal. Ia membantu paman dan bibinya, bermain dengan sepupu-sepupunya, dan belajar berbagai keterampilan. Namun ada perubahan dalam diri Abu Talib, ia menjadi lebih protektif dan perhatian kepada Muhammad. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berakhlak mulia. Di usia remaja, ia sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Penduduk Makkah, baik tua maupun muda, Muslim maupun kafir, semuanya mengakui kejujuran dan integritas Muhammad. Para pedagang sering meminta Muhammad untuk menjadi saksi dalam transaksi bisnis mereka karena mereka tahu bahwa Muhammad tidak akan berbohong atau memihak kepada siapapun. Bahkan orang-orang yang bermusuhan sekalipun bersedia menerima Muhammad sebagai penengah karena keadilannya yang tidak diragukan. Ketika terjadi konflik antar suku, Muhammad sering diminta untuk menjadi mediator. Meski masih muda, pendapat dan solusinya selalu bijaksana dan dapat diterima semua pihak. Ini menunjukkan bahwa sejak muda, Muhammad sudah memiliki kepribadian seorang pemimpin yang akan berguna di masa depan. Pada usia sekitar 20 tahun, Muhammad mulai bekerja sebagai pedagang. Ia tidak memiliki modal sendiri, namun banyak pedagang kaya yang mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad karena kejujurannya. Setiap kali Muhammad dipercaya mengelola dagangan orang lain, pemiliknya selalu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Suatu hari, seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar tentang reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan handal. Khadijah adalah wanita terhormat dari suku Quraisy yang memiliki bisnis perdagangan yang sangat besar. Ia sering mengirim kafilah dagang ke berbagai negeri dan membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk mengelola bisnisnya. Khadijah mengirim utusannya untuk menawarkan kerjasama kepada Muhammad. "Tuan Muhammad," kata utusan itu, "Nyonya Khadijah menawarkan Anda untuk mengelola dagangan beliau ke Syam. Beliau akan memberikan upah 2 kali lipat dari yang biasa diberikan kepada pedagang lain." Muhammad bermusyawarah dengan pamannya dan memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya dalam perdagangan skala besar. Khadijah memberikan modal yang sangat besar dan mempercayakan seluruh karavan dagangnya kepada Muhammad. Sebagai pendamping, Khadijah mengirim hambanya yang bernama Maisarah untuk membantu Muhammad. Maisarah adalah hamba yang cerdas dan berpengalaman dalam perdagangan, sehingga bisa memberikan masukan kepada Muhammad jika diperlukan. Perjalanan dagang ke Syam kali ini sangat berbeda dengan yang dulu. Muhammad sudah dewasa, berpengalaman, dan memiliki tanggung jawab yang besar. Ia memimpin karavan dengan bijaksana, membuat keputusan perdagangan yang tepat, dan memperlakukan semua anggota rombongan dengan adil. Di Syam, Muhammad bertemu lagi dengan Rahib Bahira yang sudah sangat tua. Rahib itu masih mengenali Muhammad dan semakin yakin bahwa pemuda ini adalah nabi yang dinanti-nanti. Namun kali ini, Bahira tidak memberitahu siapa-siapa tentang keyakinannya, ia hanya mendoakan agar Muhammad selalu dalam perlindungan Allah. Perdagangan Muhammad di Syam berjalan dengan sangat sukses. Semua barang dagangan laku dengan harga yang jauh lebih tinggi dari perkiraan,
dan ia berhasil membeli barang-barang bagus untuk dibawa kembali ke Makkah. Keuntungan yang diperoleh jauh melebihi target yang ditetapkan Khadijah. Yang membuat Maisarah terkagum-kagum adalah cara Muhammad berdagang. Ia tidak pernah berbohong tentang kualitas barang, tidak pernah menipu timbangan, dan selalu menepati janji. Bahkan ketika ada pembeli yang kurang membayar karena tidak sengaja, Muhammad mengingatkan dengan halus dan tidak marah. Dalam perjalanan pulang, Maisarah menyaksikan beberapa keajaiban yang terjadi pada Muhammad. Ketika terik matahari sangat menyengat, ada awan yang selalu mengikuti Muhammad dan memberikan naungan kepadanya. Ketika mereka kehabisan air di tengah padang pasir, Muhammad berdoa dan tiba-tiba mereka menemukan mata air jernih. Sesampainya di Makkah, Maisarah segera melapor kepada majikannya tentang kesuksesan perdagangan Muhammad. "Nyonya," katanya dengan bersemangat, "Tuan Muhammad berhasil memperoleh keuntungan berlipat ganda dari yang kita targetkan. Beliau adalah pedagang terbaik yang pernah bekerja untuk kita. Bukan hanya itu," lanjut Maisarah, "akhlak beliau sangat mulia. Beliau jujur, adil, dan baik kepada semua orang. Bahkan aku menyaksikan hal-hal aneh selama perjalanan, seolah-olah alam semesta membantu beliau." Khadijah yang mendengar laporan tersebut menjadi sangat terkesan. Ia sudah lama mencari pedagang yang dapat dipercaya sepenuhnya, dan tampaknya Muhammad adalah orang yang tepat. Keuntungan berlipat ganda yang diperoleh Muhammad jauh melebihi harapannya. Namun yang membuat Khadijah lebih tertarik bukan hanya kemampuan berdagang Muhammad, tetapi akhlaknya yang mulia. Dalam usia 40 tahun, Khadijah sudah 2 kali janda dan memiliki pengalaman hidup yang luas. Ia bisa menilai karakter seseorang dengan tepat, dan ia melihat bahwa Muhammad adalah pria yang sempurna. Khadijah mulai mencari tahu lebih dalam tentang Muhammad. Ia bertanya kepada orang-orang terdekatnya tentang reputasi pemuda itu. Semua orang memberikan kesaksian yang sama. Muhammad adalah orang yang paling jujur, amanah, dan berakhlak mulia di Makkah. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Khadijah memutuskan untuk melamar Muhammad. Namun sebagai wanita terhormat, ia tidak bisa langsung melamar. Ia meminta sahabatnya, Nafisah binti Munabih, untuk menjadi perantara. Nafisah mendatangi Muhammad dan berbicara dengan hati-hati. "Muhammad," katanya, "bagaimana pandanganmu tentang pernikahan? Apakah kau tidak tertarik untuk menikah dan membangun keluarga?" Muhammad menjawab dengan jujur, "Sebenarnya aku ingin sekali menikah, tetapi kondisi ekonomiku belum memungkinkan. Aku tidak ingin membebani calon istri dengan kehidupan yang serba kekurangan. Bagaimana jika ada wanita kaya, cantik, terhormat, dan sederajat denganmu yang ingin menikah denganmu?" tanya Nafisah hati-hati. Muhammad sedikit terkejut. "Wanita seperti itu mana mau dengan orang seperti aku?" "Dan siapa dia?" "Khadijah binti Khuwailid," jawab Nafisah langsung. "Beliau sangat terkesan dengan akhlak dan kemampuanmu. Beliau ingin menjadikanmu sebagai suami." Muhammad terdiam cukup lama. Khadijah adalah wanita yang sangat ia hormati, cantik, kaya, dan berderajat tinggi. Namun ia merasa tidak pantas karena perbedaan status sosial yang cukup jauh. "Aku perlu bermusyawarah dengan pamanku terlebih dahulu," kata Muhammad akhirnya. Nafisah menyetujui dan meminta Muhammad untuk segera memberikan jawaban. Muhammad pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan tawaran Khadijah kepada Abu Talib dan Fatimah binti Asad. Kedua orang tua angkatnya itu sangat gembira mendengar berita tersebut. "Muhammad," kata Abu Talib dengan mata berbinar, "ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Khadijah adalah wanita yang sangat baik, dan pernikahan ini akan memberikan kehidupan yang layak untukmu." Fatimah binti Asad juga mendukung. "Nak, aku sudah lama ingin melihatmu menikah dan bahagia." Khadijah adalah pilihan yang sangat tepat. Beliau wanita salehah dan terhormat. Setelah bermusyawarah dan berdoa, Muhammad memutuskan untuk menerima lamaran Khadijah. Ia meminta Abu Talib untuk menjadi walinya dalam proses pernikahan. Abu Talib dengan senang hati menyanggupi permintaan keponakannya itu. Pernikahan Muhammad dan Khadijah dilaksanakan dengan meriah.
Seluruh suku Quraisy hadir dalam upacara tersebut karena kedua mempelai adalah orang-orang terhormat. Khadijah memberikan mahar yang besar kepada Muhammad, namun Muhammad menerimanya dengan penuh rasa syukur dan tidak sombong. Setelah menikah, kehidupan Muhammad berubah drastis. Dari seorang pemuda yang hidup dalam keterbatasan, ia kini menjadi suami dari seorang saudagar kaya. Namun kekayaan tidak mengubah kepribadian Muhammad sedikitpun. Ia tetap rendah hati, sederhana, dan peduli kepada orang-orang miskin. Muhammad dan Khadijah menjalani kehidupan pernikahan yang sangat harmonis. Khadijah sangat menghormati dan mencintai suaminya, sementara Muhammad memperlakukan Khadijah dengan sangat baik dan lembut. Mereka saling mendukung dalam segala hal dan menjadi pasangan yang ideal. Allah memberikan berkah yang berlimpah kepada keluarga Muhammad dan Khadijah. Mereka dikaruniai anak-anak yang soleh. Anak pertama mereka adalah Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah yang juga dipanggil Thayyib dan Tahir. Tragisnya, anak laki-laki mereka meninggal dalam usia yang masih kecil. Qasim meninggal ketika masih balita, dan Abdullah juga meninggal sebelum mencapai usia dewasa. Ini adalah cobaan yang berat bagi Muhammad dan Khadijah, namun mereka menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Meski mengalami duka cita karena kehilangan anak-anak laki-lakinya, Muhammad tidak pernah mengeluh atau marah kepada Allah. Ia yakin bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Khadijah juga menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan selalu mendukung suaminya. Anak-anak perempuan mereka tumbuh menjadi gadis-gadis yang cantik dan salehah. Mereka dididik dengan akhlak yang mulia, mengikuti jejak kedua orang tua mereka. Zainab tumbuh menjadi gadis yang cerdas, Ruqayyah cantik dan lemah lembut, Ummu Kulthum penyabar, dan Fatimah yang paling mirip dengan ayahnya dalam hal akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, Muhammad semakin menunjukkan keistimewaannya. Ia sangat dermawan kepada orang-orang miskin, sering membebaskan budak-budak, dan selalu membantu orang yang kesulitan. Rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Khadijah yang melihat kebaikan hati suaminya selalu mendukung setiap kebijakan Muhammad. Ketika Muhammad ingin memberikan bantuan kepada orang miskin, Khadijah tidak pernah melarang. Bahkan ia sering yang mengusulkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Muhammad juga mulai menunjukkan kebiasaan yang unik. Ia sering menyendiri untuk beribadah dan merenungkan kehidupan. Setiap bulan Ramadan, ia pergi ke Gua Hira di Gunung Nur untuk berkholwat, menyembah Allah dengan cara yang ia yakini benar, meski belum ada ajaran yang jelas tentang cara beribadah yang benar. Di Gua Hira yang sunyi, Muhammad merenungkan keadaan masyarakat Makkah yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Ia melihat betapa bodohnya manusia yang menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hatinya gelisah melihat kemunafikan, ketidakadilan, dan kebejatan moral yang merajalela di masyarakatnya. Dalam kesendirian di gua itu, Muhammad sering berdoa, "Ya Allah, jika Engkau ada dan mendengar doaku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar. Aku tidak bisa menerima penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak berakal ini. Hatiku yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang esa, yang maha kuasa atas segala sesuatu." Khadijah sangat memahami kebutuhan spiritual suaminya. Setiap kali Muhammad hendak pergi berkholwat, ia selalu menyiapkan bekal makanan dan air yang cukup. Ia tidak pernah melarang atau mengeluh ketika suaminya meninggalkannya berhari-hari untuk menyendiri di gua. "Pergilah wahai suamiku," kata Khadijah dengan penuh pengertian. "Aku tahu bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang agung. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu." Dukungan istri yang luar biasa ini sangat berarti bagi Muhammad dalam pencarian spiritualnya. Tahun-tahun berlalu, Muhammad terus melakukan rutinitas berkholwat di Gua Hira. Ia berusia hampir 40 tahun, usia yang menurut kebijaksanaan Arab adalah usia kematangan sempurna. Di usia inilah biasanya seorang laki-laki mencapai puncak kebijaksanaan dan kesiapan untuk menerima tanggung jawab besar. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi,
ketika Muhammad sedang berkholwat di Gua Hira seperti biasanya, terjadi peristiwa yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Muhammad sedang dalam keadaan antara tidur dan terjaga ketika tiba-tiba ia merasakan kehadiran sosok yang sangat agung dan menakutkan. Sosok itu adalah malaikat Jibril alaihi salam dalam wujud aslinya yang memiliki 600 sayap, memenuhi seluruh cakrawala. Cahaya yang memancar dari malaikat itu sangat menyilaukan, namun sekaligus menimbulkan perasaan khidmat dan takut yang luar biasa dalam diri Muhammad. "Iqra," perintah malaikat itu dengan suara yang menggelegar. Muhammad yang tidak pernah belajar membaca menjawab dengan gemetar, "Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca." Malaikat itu kemudian memeluk Muhammad dengan sangat erat hingga ia merasa seperti tercekik, kemudian melepaskannya. "Iqra," perintah malaikat itu lagi. "Ma'ana biqori," jawab Muhammad lagi dengan napas terengah-engah. Malaikat itu memeluknya lagi dengan lebih kuat, hingga Muhammad merasa nyawanya hampir melayang, kemudian melepaskannya lagi. Untuk ketiga kalinya malaikat itu berkata, "Iqra," dan Muhammad menjawab dengan suara lemah, "Ma'ana biqori." Malaikat itu memeluknya untuk ketiga kalinya dengan pelukan yang sangat kuat, hingga Muhammad merasa benar-benar akan mati, kemudian melepaskannya. Kali ini malaikat itu berkata, "Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaka al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, allazi alama bil qalam, alama al-insana ma lam yalam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah, meski Muhammad tidak pernah belajar membaca, tiba-tiba ia bisa memahami dan mengucapkan ayat-ayat yang disampaikan malaikat itu. Ayat-ayat itu tertanam kuat dalam hatinya, seolah-olah terukir dengan tinta emas yang tidak akan pernah terhapus. Setelah menyampaikan wahyu pertama itu, malaikat Jibril menghilang, meninggalkan Muhammad sendirian di Gua Hira dalam keadaan yang sangat terguncang. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh badannya, dan hatinya berdebar kencang seperti habis berlari jauh. Muhammad keluar dari Gua Hira dengan langkah tergesa-gesa. Ia merasa ketakutan yang luar biasa, bingung dengan apa yang baru saja dialaminya. Apakah ia bermimpi? Apakah ia sudah gila? Ataukah yang mengunjunginya tadi adalah setan yang menyamar? Dalam perjalanan turun dari Gunung Nur, Muhammad mendengar suara dari langit, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, dan aku adalah Jibril." Muhammad mendongak ke langit dan melihat sosok malaikat yang sama menampakkan diri di cakrawala, mengisi seluruh langit dari timur sampai barat. Muhammad menutup matanya karena takut, namun ketika dibuka lagi, sosok itu masih ada. Kemanapun ia menghadap, sosok malaikat itu selalu terlihat. Barulah ketika Muhammad sampai di kaki gunung, penampakan itu hilang. Dengan hati yang masih bergejolak, Muhammad bergegas pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, ia terus merenung tentang pengalaman luar biasa yang baru saja dialaminya. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya. Mengapa ia yang dipilih? Apa yang harus dilakukan sekarang? Sesampainya di rumah, Muhammad langsung menemui Khadijah dengan wajah pucat dan tubuh yang masih bergetar. "Zammiluni, Zammiluni," katanya kepada istrinya, "selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera membawa Muhammad ke kamar dan menyelimutinya dengan kain tebal. Setelah Muhammad sedikit tenang, Khadijah bertanya dengan lembut, "Ada apa suamiku? Mengapa engkau terlihat sangat ketakutan?" Muhammad kemudian menceritakan seluruh pengalamannya di Gua Hira dengan detail. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mungkin ia sudah gila atau dirasuki setan. Khadijah mendengarkan cerita suaminya dengan seksama. Sebagai wanita yang cerdas dan berpengalaman, ia bisa merasakan bahwa apa yang dialami Muhammad adalah sesuatu yang luar biasa dan mulia. Ia yakin bahwa suaminya tidak gila, dan yang mengunjunginya pasti bukan setan. "Tidak, demi Allah," kata Khadijah dengan penuh keyakinan, "Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau selalu menyambung silaturahmi,
menanggung beban orang yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa kebenaran. Allah pasti akan melindungimu. Khadijah kemudian mengusulkan, mari kita temui sepupuku, Warakah bin Naufal. Beliau adalah orang yang menguasai kitab-kitab terdahulu dan pasti bisa menjelaskan apa yang kau alam ini. Muhammad setuju dengan usul istrinya, karena ia memang perlu pendapat orang yang lebih mengerti tentang hal-hal spiritual. Warakah bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua, hampir 100 tahun, dan matanya sudah buta. Namun ia adalah orang yang sangat alim, menguasai bahasa Ibrani, dan telah membaca kitab Taurat dan Injil. Ia juga sudah memeluk agama Nasrani dan menantikan kedatangan Nabi terakhir. Ketika Muhammad menceritakan pengalamannya, Warakah mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Muhammad selesai bercerita, mata tua Warakah berkaca-kaca dan ia berkata dengan suara bergetar, "Suci, suci. Demi zat yang jiwa Warakah berada di tangannya, engkau adalah nabi umat ini. Yang datang kepadamu," lanjut Warakah, "adalah Jibril yang juga datang kepada Musa. Aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Muhammad terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran seperti ajaranmu kecuali akan dimusuhi kaumnya." Pernyataan Warakah memberikan kepastian kepada Muhammad bahwa apa yang dialaminya adalah wahyu dari Allah, bukan halusinasi atau gangguan setan. Ia adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa jalan yang harus ditempuhnya tidak akan mudah. Setelah pertemuan dengan Warakah, Muhammad kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa Allah telah memilihnya untuk tugas yang sangat mulia namun berat, yaitu menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya iman. Namun setelah peristiwa di Gua Hira, wahyu terhenti cukup lama. Hari-hari berlalu tanpa ada kedatangan malaikat Jibril lagi. Muhammad mulai merasa gelisah, takut kalau Allah sudah tidak menyukainya lagi, atau kalau pengalaman kemarin hanya mimpi belaka. Periode kekosongan wahyu ini disebut fatrah, dan merupakan ujian bagi Muhammad. Ia harus belajar bersabar dan tetap yakin bahwa Allah telah memilihnya sebagai rasul, meskipun untuk sementara wahyu tidak turun. Khadijah selalu mendampingi dan menenangkan suaminya di masa-masa sulit ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua. Kali ini wahyu yang turun adalah awal surat Al-Mudathir, "Ya ayuha al-mudathir, kum fa anzir, wa rabaka fakabir, wa siyabaka fatahhir, war ruza fahjur." Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa. Wahyu kedua ini memberikan perintah yang jelas kepada Muhammad tentang tugasnya sebagai rasul. Ia harus bangun dari ketenangan hidupnya dan mulai menyampaikan peringatan kepada umat manusia. Ia harus mengagungkan Allah, menjaga kesucian diri, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Inilah akhir dari fase persiapan dan dimulainya fase dakwah. Muhammad yang lahir sebagai yatim, tumbuh dalam perlindungan kakek dan pamannya, menikah dengan wanita mulia, dan hidup dengan akhlak yang sempurna, kini siap memulai misi terbesarnya sebagai pembawa risalah terakhir. Dari sinilah dimulai perjuangan panjang Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam. Dari seorang anak yatim yang lahir dengan disertai keajaiban-keajaiban, ia kini menjadi nabi dan rasul terakhir yang akan membawa perubahan besar bagi seluruh umat manusia. Kelahiran Muhammad memang benar-benar mengguncang dunia, tidak hanya karena peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertainya, tetapi juga karena dampak jangka panjang yang akan dibawanya. Dari Makkah, ajaran yang dibawanya akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengubah peradaban manusia selamanya. Anak yatim yang lahir dengan cahaya terang, yang membuat berhala-berhala roboh ketika digendong kakeknya ke Ka'bah, yang tumbuh dengan akhlak mulia dan kejujuran yang diakui semua orang, kini telah menjadi Muhammad Rasulullah,
pembawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia. Dan itulah kisah penuh kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebuah momen yang benar-benar mengguncang dunia dan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Dari seorang bayi yatim yang lahir di kota Makkah, ia tumbuh menjadi sosok yang namanya kini dipuji dan diingat oleh miliaran orang di seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak kisah bersejarah ini hingga akhir. Semoga cerita tentang kelahiran dan masa muda Rasulullah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai video ini, subscribe untuk mendapatkan konten-konten sejarah menarik lainnya, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah mulia seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.